Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin qala. Bismillahirrahmanirrahim. Imam As-Sahrawardi berkeliling ke sebahagian Masjidul Khaif di Mina sambil memandang wajah orang yang ada di sana. Beliau ditanya seseorang, "Mengapa Tuhan memandang wajah-wajah orang lain?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya bagi Allah itu terdapat hamba-hamba yang apabila mereka memandang kepada seseorang, niscaya mereka akan memberi kebahagiaan kepadanya. Aku pun mencari-cari yang demikian itu." Jadi ada Imam As-Sahrawardi, beliau berkeliling di daerah Mina, Mekah. Tapi gawean sidin memandang wajah-wajah orang. Ditanya orang, "Kenapa pian memandang-mandang wajah orang?" Kesimpulannya, beliau menjawab, "Sesungguhnya bagi Allah itu terdapat hamba-hamba." Jadi sekian banyak manusia itu, dari 10 kah, 20 kah, 30, 40, ada orang yang dikasihi Allah. Salah satunya itu maksudnya. Nah, kalau umpamanya dari 40, 50, tak pandang kita salah satu hamba Allah, maka kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Karena kan kita kada tahu nih dari orang banyak ini siapa yang dikasihi Allah. Jadi pandanglah wajah-wajah mereka supaya memberikan kebahagiaan kepada mereka dan kepada kita. Jadi kada salahnya kita apabila berkumpul dengan orang banyak itihi wajahnya satu-satu. Tapi jangan dicelengi, dikira orang kena anak menyarik gitu nah. Dipandang satu-satu, dipandang. Nya memang ada min athar, bahagian daripada ciri-ciri orang soleh. Kan min atharis sujud, salah satunya ada bekas sujud di wajahnya. Paling tidak kita orang awam ini mengenali orang soleh itu dari bekas sujudnya. Paling tidak orang yang selalu sujud itu ada tandanya, dan dari tanda itu kita bisa memandangnya. Secara orang awam, dari tanda sujud itulah bisa jadi Allah mengasihi orang ini sehingga diangkat oleh Allah sebagai hambanya yang dikasihi. Kita kan kada kawapang seandainya orang itu ada stempelnya orang soleh, orang wali, orang munafik, jangan kayak itu. Kada berstempel pang kayak itu. Tapi paling tidak terpancar dari wajah seseorang itu min asaris sujud namanya, yaitu bekas atau ciri-ciri bekas orang sujud kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang tidak pernah sujud pun ada ciri-cirinya. Paling tidak kita bisa mengenali seseorang dari bekas sujudnya. Ada orang bekas sujud itu bertanda hitam jidatnya. Ada yang kada, nanang kada bertanda nang ini, nang alih kita meminanduinya. Itu. Cuman kalau berujukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa sujud kepada Allah bila mana dipandang teduh wajahnya. Teduh itu jar kita mempunyai pancaran cahayanya, cahaya Allah dan cahaya Rasul. Mereka selalu sujud kepada Allah, Allah kasihkan cahaya kepadanya, dan dari cahaya Allah Ta'ala tersebut terpancarlah wajah-wajah berseri mereka karena dari cahayanya Allah. Bahasa simpelnya itu sederhananya, orang nang panyumbahyang muhanya teduh, itu aja nah. Orang nang kada panyembahyang sangar, itu aja.
Mempina sangar, jangan terlalu diitihi. Kalau pina apa nyawa cangang onda aja gitu. Jadi kalau orang banyak itihi wajah-wajahnya. Siapa tahu di antara banyak wajah-wajah manusia itu terdapat hamba Allah yang dikasihi. Nah, itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yufirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalasin baliyat. Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihin. Wathaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Wathalithatu yakhruju minad dunya bighairi iman." Akan datang suatu masa kepada umatku, mereka lari dari para ulama dan fuqaha. Maka Allah akan menurunkan bencana kepada mereka dengan 3 macam. Yaitu kesatu, Allah Ta'ala menghilangkan berkah usaha mereka. Kedua, Allah Ta'ala akan menguasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Dan ketiga, mereka akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Itu nanti di suatu masa, kata Rasulullah, akan ada satu masa umatku kadahakun beparak ulama, kadahakun beparak ahli hukama. Bahkan mereka benci dengan ulama. Ini sudah zamannya orang banyak benci dengan ulama, makanya ulama dihina-hina sekarang ini. Banyak dihina, banyak dikucilkan, banyak dicemooh. Kita sering mendengar, sama aja kan ulama lawan kita itu. Nah, itu sudah menghina ulama namanya, mencemooh. Yang jelas emas lawan tembaga sama kada. Ulama itu bagaikan mutiara, orang awam bagaikan comberan. Sama kada mutiara lawan comberan? Ada sama. Tapi mereka menyamakan ulama dengan orang awam. Itu sudah penghinaan. Jadi itu di penghujung zaman nang ke itu. Mereka lari dari para ulama, mereka tidak mau mendekati para hukama. Kadahkon bakawan, bahkan kadahkon mendekat. Jika kadahkon bakawan, kadahkon mendekat, tapi kadang menghina, mencemooh, masih ada bagusnya. Ini sudah kadahkon beparak, sudah kadahkon bakawan, mereka menghina dan mencemooh. Nah, di masa itu kita temui sekarang ini. Kalau kita melihat di Facebook tuh banyak orang menghina ulama itu. Bahkan menghina Nabi Muhammad SAW sudah biasa saya ini. Kalau zaman dahulu jangankan menghina Nabi kita Muhammad SAW, berpikir nang aneh ada aja tentang Rasulullah, sudah parak lawan murtad sudah kita ini. Wah, ini dengan jelasnya Nabi Muhammad, bahkan ayat Quran disama-samakan dengan kitab-kitab yang lain. Nah, itu wah ini memang kayak itu sudah akhir zaman. Bukan akhir zaman lagi, para kiamat sudah, bukan akhir zaman lagi. Tapi memang para kiamat. Kita jangan wani-wani menghina Rasulullah atau menghina para ulama, jangan. Mun kita kada kawa memuliakan ulama, kada usah menghina, itu aja. Berdiam aja. Mempunyai kita kada ketujuh dengan ulama itu, berdiam aja sudah, kada usah keluar kata-kata. Apabila kada cocok sudah aja, kada usah menghina, kada usah. Berdiam aja. Toh kada ruginya juga kalau kita berdiam. Karena rugi kita. Karena ruginya dalam artian bahwa kada uyuh juga kita. Tetapi ingat bahwa Rasulullah SAW sudah mengatakan, orang yang menjauhi ulama maka 3 bala diturunkan. Pertama, Allah hilangkan berkah usaha. Apakah Indonesia sekarang ini dicabut berkahnya? Sepertinya iya. Karena telah banyak menghina ulama-ulama. Telah banyak, mungkin, ini guru mengatakan mungkin Indonesia sekarang dicabut berkah, sehingga sepanjang sejarah Soekarno sampai dengan terakhir presiden itu kada pernah bisi hutang sampai tembus 7.000 triliun. Hanya ini aja. Itu artinya kada kecukupan, Indonesia ini kada ada kecukupannya. Karena pada kecukupan, maka kurang terus. Orang nang kurang terus itu tanda berkah dicabut oleh Allah. Kurang terus nih. Lihati aja kurang terus. Apakah dicabut oleh Allah? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kurang terus. Bahkan Allah cabut semua jalan keluar masalah. Itu karena berkah dicabut. Kebingungan kita nih beratan. Kebingungan. Nah, ya kan?
Jelas kebingungan kita. Wallahu alam bisawab, apakah demikian? Wallahu alam. Cuman kalau kita melihat bisa jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberkahi terus oleh Allah Ta'ala sehingga dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Itu tadilah. Yang kedua, Allah turunkan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, Allah keluarkan dari dunia tanpa membawa iman. Bahaya benar. Amun kada cukup harta, gampang urusan. Artinya, ya masalah urusan dunia lah. Kada cukup harta. Atau umpamanya tetamu pemimpin yang zalim, berhindar-hindar aja kita sudah. Kada kawai. Cuman kalau masalah iman, ini masalah urusannya akhirat. Kalau urusan akhirat ini jangan main-main kita. Urusan akhirat. Semisal kita ini nah, kalau masalah urusan akhirat jangan main-main. Kalau masalah urusan meninggalkan sembahyang, jangan pindah nak menggawi sesuatu yang bisa meninggalkan sembahyang. Urusan akhirat ini. Kenapa urusan akhirat? Urusan akhirat ini sebenarnya adalah urusan yang abadi. Urusan dunia ini urusan fana. Kenapa urusan dunia urusan fana? Ini bisa berubah-ubah, hari ini susah, esok senang. Hari ini senang, esok susah. Jadi kalau kita memikir dunia, kada usah berat-berat benar. Biasa-biasa aja. Tapi kalau urusan akhirat, harus dituntut bujur-bujur. Pastikan kita itu benar pada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan. Bila belum pasti kita iman kepada Allah, kejar supaya pasti iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu kita ini singkat. Sesingkat tarikan nafas kita. Seberapa kita menarik nafas, seitu pang umur kita. Ya kalau umpamanya tarikan nafas hari ini masih diizinkan Allah, kalau esok ada, wallahu alam, matian kita beratan. Nah, masalah urusan akhirat ini. Jadi kalau kita masalah urusan akhirat, bersungguh-sungguh kita. Bersungguh-sungguh aja kita. Kenapa? Karena kita berharap kepada Allah, jangan sampai kita ini termasuk golongan orang yang mendapatkan azab dan siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aydan, makalah yang ketiga dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, ya, man dakhal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal, maka seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa kapal. Mati kada membawa bekal, ya itu tadi nekat ya kalah. Nekat benar. Mati. Kemana-mana aja orang berbekal. Anak kemana? Anak muka sana. Paling kada membawa duit 2.000 rupiah. Kada membawa duit 2.000 rupiah paling sedikit. Bayar parkir. Wah ini kan parkir berbayar terus. Bilang hampir kada ada. Kalau di Palang kada 2.000 kalau lah. Mun di Banjar masih ada 2.000. Di sini kada ada lagi 2.000. Mun munjuk 5.000 pasnya. Munjuk 10 pas sejarnya. Nah ke muka aja, apabila kita kada membawa bekal, rasanya kayak apa kayak itu nah. Paling kada ada nang dibawa pesan bekal, minimal KTP dibawa. Kalau pindah apa-apa, sanda KTP. Ada bekal. Ini mati apabila kada membawa bekal, kayak apalah kira-kira orang mati kada mau bekal itulah. Gampang nyapang lah pikiran orang itu, gampang aja mati kada membawa bekal. Seperti mereka mengarungi lautan tanpa kapal. Lautan berkunjung kada bakapal, tenggelam, artinya binasa kita itu. Barang siapa yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal, yakni berupa amal soleh, maka diibaratkan orang mengarungi lautan tanpa kapal. Dia akan tenggelam dan tidak akan selamat kecuali bila ada seseorang yang menyelamatkan dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Mayit di dalam kubur laksana seseorang yang tenggelam, yang meminta pertolongan. Kita renungkan aja kita nang masuk ke kubur esok kayak apa kira-kira. Renungkan ini kan merasa-rasa nih kira-kira mun esok kita masuk ke kubur, diangkat orang lawan tanduk, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditimbun lawan tanah, nang mairingi kita bulikan tinggal sorongan kita. Tinggal sorangan. Datang malaikat. Sebelum datang malaikat, orang nang kada membawa amal soleh, luar biasa tuh bang. Huru haranya.
Belum terasa apalagi huru hara kubur kita nih, karena masih di dunia. Hanya jar kisah. Nang kisah. Kita pernah mendapatkan masalah yang hati kita ini gundah gulana dan kada karuan tampo. Itu hanya seujung kuku yang kita rasakan dibandingkan masuk ke dalam liang lahat. Itu hanya seujung kukunya aja. Cuma ulun mengisahkan Jepang, ulun belum pernah masuk ke kubur Jepang, lagi mengisahkan menerjani kisahnya. Rasulullah Haji Samani hanya mengisahkan aja. Ujar Rasulullah kayak itu, Pak. Huru hara aja tuh luar biasa. Makanya apabila orang masuk ke dalam liang lahat, kemudian ditimbun dengan tanah, keluarganya jangan bulik dahulu. Makanya ulama mengatakan supaya telawas di kuburan atau di makam itu keluarga bacakan Yasin. Bacakan tahlil, bacakan talqin, supaya menjinak-jinakkan mayat yang di dalam kubur ini. Apabila dikubur, tinggalkan buka, kada jinak, artinya masih kacau, datang malaikat munkar nakir, lalu gugup aja. Jadi orang dalam kubur itu masih gugup, takajud, ya kan? Apabila masuk ke dalam liang lahat, kemudian ditembun dengan tanah, Allah izinkan ruhnya masuk ke dalam jasad. Ada yang mengatakan baik antara kafan dan jasadnya. Ada yang mengatakan langsung masuk ke dalam jasadnya. Sehingga inya berbuka mata dan melihat sekitar-sekitarnya. Kenapa jadi gelap, kenapa jadi sempit. Lihat di atas, Allah izinkan melihat giring-giringan itu tadi. Lalu mencapai ke kain kafan, menyusur mana sisinya. Jadi mayat kita nih, anggap kita menyusur. Apa yang kita pakai ini biasa di dunia tapih, ada ujungnya tapih ini, ada ujung sisinya. Sisi tapih itu ada. Ini kenapa sisinya akan ada? Menyusur. Karena kan apabila kain kafan, ujungnya harus dirabit belas supaya menghilangkan sisi daripada kain kafan itu tadi. Jadi apabila menyambit sisinya yang ini harus yang sisi dirabit tadi dikeluarkan, yang kada dirabit disatukan. Itu sisinya kayak itu. Itu memang aturannya kayak itu. Jadi kita ini menyisi kain kafan kita. Kenapa? Karena ada sisinya nih, ujungnya pindah berabit kayak ini. Imbas sudah tersentak, lihat si tuan guru mentalken. Lalu mana nasihati? Ternyata aku mati sekarang ini. Nah, langsung kita itu. Nang kadang membawa amal soleh, berteriak. Wahai keluargaku, jangan bulikan. Kawani aku. Tapi kadang mendengarnya. Kawani aku. Kadang mendengar, oh anakku. Kawani aku, oh cucuku, kawani aku, oh lakiku, kawani aku, oh biniku, kawani aku. Kada mendengar tuh Bang di atas kubur. Orang hanya mengantar aja, tuntung, bulikannya lagi. Nah, nang kada membawa amal soleh tadi berkuciak-kuciak, teriak-teriak. Jangan tinggalkan aku sorangan, karena pacang dipukuli. Nang orang membawa amal soleh banyak, takurihing. Nah, alhamdulillah mati aku sudah. Ini Pang nikmat abadi nang ku tunggu-tunggu. Ini yang banyak amal soleh. Ini kita beratan kira-kira kayak itu deh. Kenapa? Karena banyak membawa amal soleh. Sehingga keluarga bulikan kurih nggak sih? Kenapa? Nih banyak amal soleh. Sasangguan nih banyak nih. Roti ada, buah ada. Bahasanya adalah roti ada, buah ada. Semuanyaan ada lengkap. Jadi kada bakal kelaparan, kada bakal sedih gundah gulana karena amal banyak. Bahkan ujar kita tadi tameng ada. Arti tameng tadi amal soleh ilmu kita. Ya apabila ditanya malaikat mungkar nakir, nanginin cagar menjawabnya. Jadi santai aja. Bahkan dalam riwayat mengatakan si mayit ini tadi, bulikan habuan nikam tinggalkan kau sorangan aku banyak aja bisi sanggup di sini. Nah itu tadi. Jadi perbedaan antara orang yang banyak amal soleh dengan orang kada banyak amal soleh kayak itulah kira-kira. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang kada banyak amal soleh. Jangan sampai. Banyak-banyak bekal kita di akhirat. Seperti yang ulun katakan kemarin kan bahwa amal soleh yang paling bahagia bagi orang yang masuk ke dalam liang lahat adalah amal soleh pemberian-pemberian atau sedekah-sedekahnya, impak-impaknya selagi hidup di dunia. Inya merasa paling ringan bebannya karena kada ada lagi yang membuat berat tanggung jawabnya. Nah itu tadi. Kada berat kan kalau umurmu diberi Allah gasan apa? Galalah. Kemudian ilmumu kamu gunakan kemana?
Kalau harta dapat di mana, kemana kan? Dua pertanyaannya. Yang paling berat ini benar, harta titipan ini benar ya. Yang paling berat itu benar ya. Kalau umur satu aja pertanyaan. Kalau ilmu satu aja pertanyaan. Tapi kalau harta itu dua pertanyaan. Dapat di mana? Digunakan kemana? Kalau ilmu kada, ikam dapat ilmu di mana? Kada. Ikam umur ikam dapat di mana? Kada. Tapi kalau harta dapat di mana, ikam kemana kan? Dua. Jadi dua nih berat banar, ini dasar berat banar. Nah makanya di sini dikatakan dalam hadis terdahulu bahwa orang yang mempunyai tanggungan atau mempunyai hitungan banyak, itu banyak juga pertanyaannya di akhirat. Kalau punya 10 berarti 10 juga pertanyaannya. Umpamanya baju, sendal, jam, pulpen, itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Semakin banyak kita berisi, semakin banyak pertanyaannya. Makanya dalam ayat Quran sudah dikatakan bahwa seandainya mayat itu dibangkitkan walau semenit, nang digawinya bukan sembahyang, bukan puasa, bukan mengaji, tapi nang digawinya adalah menyerahkan hartanya semuanya kepada fakir dan miskin. Supaya jangan memberatkan. Nah itu tadi, supaya jangan memberatkan. Terlebih apabila harta ditinggalkan, anak-anak berperabot warisan. Nah, makin bahaya lagi deh. Jadi abadiat harta nang di deposito tuh lah kasihnya dibagi. Kan banyak kalau abadi deposito bagi aja lah kasih. Daripada kena apabila mati bingung kena adi membagi warisan. Maka ngalih lo warisan ini sarupiah aja apabila selisih membaginya, maka bertambah-tambah ratusan tahun azab siksa kita. Padahal kita ini sudah meninggali harta gasan anak bini kita, ya kalau tak anak cucu, supaya jar kita jangan kelaparan kita tinggalkan. Sekalinya yang sudah kita tinggalkan masuk kita dalam kubur, inya membagi kada adil. Lalu serupiah itu jar kita sedikit banget ditukarkan permen nggak ada payo. Serupiah selisih menambah-nambahi azab dan siksa kubur kita. Dan apabila belum selesai warisan ini diselesaikan, belum selesai ini dibagi, kena aja kita membagi warisan lah, kena aja tunggu setahun. Maka selama itu juga amal ibadah kita yang kita menunggu supaya kita ini nyaman, supaya kita ini nikmat ditahan. Jar Allah jangan dulu diberi nikmat. Kenapa? Nya belum selesai itu anak lakinya, anak bininya belum selesai membagi warisan. Jangan dulu. Terus ya malaikat kayak apanya? Biar aja dalam kuburnya gelap, gulita, sempit, biar aja. Tunggu aja anak bininya menyelesaikan warisan atau berbagi warisan hanyar. Bila sudah selesai, aja alirkan semua pahalanya, alirkan semua ilmunya, alirkan semua kebaikannya, hanya mendapatkan kebaikan kita. 10 tahun nggak kada dibagi, 10 tahun kada dapat apa-apa kita. Nang amal sedekah kita, nang amal sembahyang kita, nang amal zikir kita kada dapat kita. Nang seharusnya kuburan kita terang, nang seharusnya kuburan kita luas, ditunda dahulu. Jangan dulu jar Tuhan, jangan diluaskan kuburannya. Tuh anak cucunya belum selesai membagi warisan. Makanya kalau bisa paling lambat 40 hari setelah wafat bagi warisan. Jangan bertuda-tuda, kasihan yang di dalam kubur. Kapan perlu 3 hari 7 hari meninggal bagi. Kalau kada kasihan yang di dalam kubur. Ini ada sudah 20 tahun belum berbagi-bagi, kasihannya tuh Sidin. Nah Sidin mahadak, jadi pahala-pahala Sidin yang seharusnya membuat Sidin nyaman di kubur tahalang jadinya. Iya Sidin tiap Jumat datang tuh, malam Jumat datang ke rumah berkuciak menangis, lah kasih bagi warisan, lah kasih bagi warisan, lah kasih bagi warisan. Tapi anak cucunya kada tahu-tahu. Ya kan? Nah, macam-macam enak kada kun membagi itu. Ujar nang anak lakian nang paling tua, jangan dibagi harta warisan lah, biar jangan kayak itu kita. Ya kan kira-kira kayak itulah, lalu kada kun membaginya. Nah, dalam kubur bahaya deh. Bahaya benar. Kenapa? Karena nang di dalam kubur kita dalam kubur ini tersiksa. Apabila amal ibadahku ini masuk ke dalam kuburku, maka itu nang ku harap menyelamatkan aku. Kada kawa tahan sama sekali, kada kawa sama sekali itu, Pang. Kebaikan kita selagi di dunia dan kita gawi itu tahan sama sekali. Kenapa? Belum selesai menyelesaikan warisan anak cucu kita. Jadi kalau dipikir-pikir ngalih juga kita meninggal warisan nih lah. Jual hak sebelum mati dijual. Dibagi hak kayak itu dah. Sebab selama itu kita kada dapat apa nang kita gawi kebaikan, seharusnya pahala maulah ringan azab kita atau kita nyaman guring sebagainya dalam kubur, tertahan semuanya. Pokoknya ditahan pengamal ibadah kita selama warisan belum diselesaikan.
Orang-orang awam biasanya aja berbagi warisan, kubur belum kering, jangan kayak itu. Hukumnya memang wajib. In taraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin, dalam Quran itu surah Al-Baqarah. Bagi warisan jangan ditahan. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebaikan di dalam kubur, segeranya mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Bila kada, tertahan tuh Bang. Seberapa lawas menahan, seitu juga. Kada diturunkan oleh Allah Ta'ala. Akan kasihan kalau kuitan kita atau kitanya tuh kasihan. Jadi berwasiat lon anak, bila mana abah meninggal, bagilah, jangan karena dibagi. Kasihan kita nang kasihan. Kapan perlu tulis di kertas, ditandatangani oleh saksi. Wah ini kan ada notaris, tanda tangani saksi. Supaya kita aman. Terserahnya lagi membagi berapakah, yang jelas sudah kutulis wasiat A, B, C dan sebagainya, tanda tangan plak, selesai, aman kita. Paman baddalahu ba'da ma sami'ahu, kalau memang sudah kita tulis wasiat dan mendengar mereka wasiat itu, mereka ingkar akan wasiat itu, kita sudah lepas. Allah akan adil kepada kita bahwa kita sudah menyelesaikannya. Masuk kita ke dalam liang lahat, langsung nang pahala sembahyang kita keluar, dapat, nang pahala puasa kita masuk, nang sedekah kita masuk. Karena sudah selesai urusan itu tadi. Nah ini masalah warisan lah. Kasihan kita apabila kita kadang menyelesaikannya. Sebab kita mengarungi kubur ini panjang. Apabila kiamat, hanya kita dibangkit. Bila kiamat 1000 tahun kah? 1000 tahun kita dalam kubur. Masya Allah. 1000 tahun lagi kiamat, 1000 tahun pang kita dalam kubur. Umpamanya 2000 tahun, 2000 tahun juga panjang kalau kisah. Jadi apabila perjalanan umpamanya mengayuh itu umpamanya kira-kira 100 tahun yang sampai, berarti sangu paling kada cukup 100 tahun. Sangu itu cukup 100 tahun. Bila sangu cukup 10 tahun, 90 tahun kelaparan. Makanya orang kita bahari itu apabila bahaul lah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga lah. Habis itu hari ketujuh. Nah, dari 1, 2, 3 ini sangu sampai hari ketujuh. Kalau hari ketujuh biasanya lalu diberi makannya orang yang datang. Nang datang ini orang disedekahi makan. Dari hari ketujuh banyak-banyak supaya sampai ke hari ke-25 dalam kubur ini tadi. Dari 25 menuju 40 atau 70 lah. Itulah. Diberi makani sekira-kira lebih banyak karena ini perjalanan Salawi menuju 40 menuju 70 ini terpanjang jalannya. Waktunya terpanjang. Nang panjang lagi imbah menyaratus menunggu setahun. Nah banyak kiha antara kita menyaratus nang biasa kita nasi sepiring, omonnya kawa, tambahi buah, tambahi wadai, tambahi apa untuk sangun dalam kubur ini. Semakin banyak, semakin cukup perjalanan menuju setahun. Kalau Jawa 1000 biasanya, kalau Banjar setahun, dari 100 setahun. Itu logikanya nang kayak itu tuh. Adakah riwayatnya? Adakah hadisnya? Rujukan hadis dan riwayatnya memang ada nang kayak itu. Rujukan hadis dan riwayatnya ada. Cuman kita beramanat dalam keluarga kita seperti itu tadi, bahwa apabila aku meninggal, nah inilah, nah ini selesai, tanda tangan, blas, kumpulkan semuanya supaya apabila kita mati, kalau ada urusan lagi kita dengan orang nang hidup. Kalau kada, kasihan kita sudah uyuh mencarikan harta meninggali, dalam kubur disiksa pulang kita gara-gara harta yang kita tinggali. Kan rugi kedua kali kita. Nang paling nyaman kada berharta juga, Pang. Tapi muka berharta kayak apa pulang ya sih dia. Itulah dimanfaatkan bujur-bujur. Apabila berharta sebelum meninggal diwasiatkan. Aidan lanjut satu pasal lagi. Makalah yang keempat dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jibril alaihi salam, "Sibli hasanatin Umar." Faqala law kanatil bihar midadan wasyajar aqlaman laman hasartuha. Faqala sibli hasanati Abi Bakrin. Faqala Umar hasanah min hasanati Abi Bakrin. Sifatkan kepadaku kebaikan Umar. Jibril berkata, andaikan lautan menjadi tintanya dan pohon-pohon menjadi kalamnya, kalam itu pulpen, niscaya aku tidak akan bisa menghitungnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi kepada Jibril alaihissalam, sifatkan kebaikan Abu Bakar kepadaku. Jibril berkata, Umar adalah salah satu kebaikan dari beberapa kebaikan Abu Bakar. Ini masalah sifat.
Artinya Rasulullah SAW menanding-nanding kebaikan seseorang kepada seseorang. Jadi kalau ikam hendak melihat kebaikan sifatku, lihati Abu Bakar. Itu artinya. Kalau ikam hendak melihat kebaikan Abu Bakar, lihati Umar. Kalau kamu hendak melihati kebaikan Umar, lihati Utsman, kayak itu nah. Kalau kamu hendak melihati kebaikan Utsman, lihati Ali bin Abi Thalib dan turun-turun tabi'in, tabi'una, tabi'uwat tabi'ina. Terus sampai kepada ulama salafus soleh. Kayak itu caranya. Jadi kalau kita hendak melihat Rasulullah, berarti lihati ulama, ujungnya kayak itu toh. Karena ulama penang digawi pasti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu hendak melihat aku, lihati Abu Bakar. Kalau kamu hendak melihati Abu Bakar, lihati Umar. Kalau kamu ingin melihat Umar, lihati Utsman bin Affan. Dan terus ke bawah, sampai Sayyidina Ali. Kalau kamu ingin melihati Utsman bin Affan, lihati Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu ingin melihati seluruhnya, Ali bin Zainal Abidin dan seterusnya, Hasan Husain dan seterusnya, lihati daripada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kalau kamu ingin melihati tabi'at tabi'un, lihati para ulama dan aulia-aulianya. Nah kayak itu kira-kira. Jadi ya kalau kita kan hendak mengikuti Rasulullah, kita kan pernah bertemu Rasulullah lagi kalau kira-kira lah. Jadi salah satu rujukan kita ya guru kita, ulama-ulama lagi. Sebab ulama membacakan hadis dan apabila ulama bertingkah berlaku, itu biasanya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mun kita orang awam kan biasanya kada tahu nih hadisnya kayak apa, sunnahnya kayak apa. Ibarat hendak keluar rumah, sunnahnya kayak apa, batis kanan berdahulu. Apabila masuk rumah, batis kiri berdahulu. Karena kayak itu tuh. Apabila hendak memakai baju, tangan kanan dahulu. Apabila memakai stapi kayak ini, apabila bebinian kayak ini, kan ada sunnahnya itu. Jadi kalau ulama itu selalu rujukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita kada tahu kayak pegangan bujurnya, ya berarti kita lihati ulama-ulama kita. Kan semuanya ada aturannya tuh. Semuanya itu ada aturannya. Dari mulai masuk rumah sampai keluar rumah, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada semuanya itu. Ada semuanya. Kada bisa kada ada. Semuanya ada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa bila mana kamu ingin melihat tabiatnya Rasulullah, lihati tabi'in, tabi'un, dan ujungnya lihati para aulia dan para ulama warasatul anbiya, karena beliau itu adalah pewaris daripada Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا حدا غسلتنا بميتبة الذنوب وسترتنا برضا المغفرة عيوبه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله.